sunat tersebut dilakukan oleh sosok jin. Apakah dulu jinnya pernah bekerja di rumah sunat? Tidak pernah tahu ya. Kembali lagi di konten curhat receh. Nah, pasti teman-teman kaget kan kenapa saya seorang diri gitu ya kan. Karena teman saya si Sentano itu sedang sibuk sedang sibuk soal perkuliahan. Jadi sementara saya dulu yang handle sendirian ya. Meskipun ya tidak tahu nih lucu apa enggak ya kan. Nggak tahu nih ya kan. Ini mas saya nggak jauh beda nih ya konten curhat receh sama Try Not To Laugh ya. Saya sendirian ya, tapi tidak apa-apa, saya akan berusaha menemani teman-teman semua gitu ya. Kita akan membacakan beberapa berita yang cukup baik gitu ya. Dan menurut saya dibalik berita-berita yang sangat-sangat positif sekali seperti itu, tapi ada peningkatan minus moral sepertinya. Memang COVID-nya turun, tapi unmoral ini yang sedang meningkat. Seperti berita-berita yang sebentar lagi saya akan bacakan. Kalau begitu, langsung saja kita cek beritanya. Oke, berita yang pertama dari CNN Indonesia ya. Polisi Aceh tolak korban dugaan perkosaan karena belum vaksin. Duh. Wow. Ya memang daerah ini selalu ada hal yang unik gitu ya kan. Terutama berita satu ini gitu ya. Di daerah ini menolak dugaan pemerkosaan karena belum vaksin. Ini kan mohon maaf ya, ini orang lagi dalam keadaan menjadi korban masih nggak dilayani karena belum vaksin. Mungkin ketika korban ini mau masuk ke kantor polisi, dia tuh belum scan QR Peduli Lindungi. Nice. Siapa tahu ini bukan belum divaksin tapi belum check in kan. Siapa tahu dia lupa check in gitu, bukan belum vaksin. Tapi kita baca dulu ya, kita baca dulu beritanya di bawah. Seorang mahasiswi di Aceh Besar yang mengaku menjadi korban upaya pemerkosaan ditolak saat sedang melaporkan peristiwa itu ke Polresta Banda Aceh, dan alasan polisi itu karena wanita belum vaksin. Ini kalau menurut saya ya kan, padahal sudah tahu loh pelaku ini kepergok gitu ya kan, terus melarikan diri. Harusnya bisa lah ya segera diusut gitu ya kan. Ini kenapa harus ada alasan belum divaksin ya kan. Semoga kelanjutannya korban ini segera diusut masalahnya dan juga segera beres ya kan, dan segera mendownload aplikasi Peduli Lindungi sepertinya. Karena kalau tidak ada aplikasi itu tetap dianggap belum vaksin ya kan. Ya, oke. Langsung saja kita next ke berita selanjutnya. Oke, berita selanjutnya, berita kedua dari okezone.com, dan ini berita yang aneh gitu ya. Sama kayak judulnya nih. Di depannya ada tulisannya aneh, emang aneh gitu ya. Emang ini berita aneh. Oke, saya bacakan ya. Aneh. Emang aneh beritanya. Ini aneh. Kemaluan bocah 5 tahun ini tiba-tiba tersunat sendiri saat main. Mohon maaf ya kan, ini tiba-tiba, konsep dari tiba-tiba itu surprisingly gitu ya kan ya. Wood gitu langsung kayak kaget gitu ya kan. Ini tiba-tiba tersunat gitu ya kan. Ini sunat kan ada prosesnya ya kan, proses dibius, proses digunting dan sebagainya ya kan. Ini kenapa tiba-tiba? Oke, jadi anak tersebut tiba-tiba tersunat ketika sedang main. Jadi bocah ini bercerita ya, ketika bermula ketika sang bocah sedang bermain di pekarangan rumahnya, dan tiba-tiba anaknya tersebut pulang dan mengeluh kesakitan pada area kemaluan. Ini mah bukan tiba-tiba tersunat, ini mah kencing batu. Ini ada yang lebih why lagi ya. Ini ada pernyataan dari beritanya langsung ya kan. Arman meyakinkan bahwa kemaluan anaknya belum pernah disunat. Dia juga sedikit berpikir, ini kurangi orang Indonesia. Dia juga sedikit berpikir harusnya banyakin mikir. Kenapa Anda sedikit mikirnya? Ini harusnya pikirnya dibanyakin gitu ya kan.
dia juga sedikit berpikir bahwa sunat tersebut dilakukan oleh sosok jin. Ini kenapa ini disunat sama jin ya kan? Apakah dulu jinnya pernah bekerja di rumah sunat? Tidak pernah tahu ya. Kenapa yang sunat jin? Mohon maaf nih ya kan. Pasalnya sejak pagi tadi sang bocah mandi keadaannya pun belum tersunat ya. Ya dipastikan lebih lagi gitu ya, kenapa tiba-tiba saat bermain terus ini lucu lagi ada kata-katanya tersunat ya kan. Ya itu dia dua berita yang wadaw dan why gitu ya. Sekian dari berita curhat receh kali ini. Meskipun saya tidak bersama teman saya tapi tidak apa-apa. Semoga lucu ya kan ya, semoga lucu dan ya semoga bisa menghibur teman-teman semua. Oke kalau begitu saya Timotius Michael, sampai jumpa di curhat receh selanjutnya. Bye bye.